warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Priskandriani, NIM 3618015. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi problem solving pertemuan keempat. Bertema sikap Muslim terhadap masalah. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu dosen Bu Anissa Muthaharoh selaku dosen pengampu mata kuliah problem solving. Selanjutnya saya akan langsung menjelaskan. Sebagai hamba Allah Ta'ala, semua manusia dalam kehidupan di dunia tidak luput dari berbagai macam cobaan, baik berupa kesusahan maupun kesenangan. Allah Ta'ala berfirman, "Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan." Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Yang bermakna, kami menguji kamu wahai manusia terkadang dengan bencana dan terkadang dengan kesenangan, agar kami melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang ingkar, serta siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Contoh beberapa reaksi yang sering muncul saat kita mendapat masalah. Yang pertama yaitu marah. Banyak sekali orang menghadapi masalah dengan reaksi marah. Manusia dibekali emosi untuk bereaksi atas kejadian yang sedang dialaminya. Ketika kita marah, padahal sama sekali tidak menyelesaikan masalah apapun, justru malah semakin runyam. Dan marah tidak baik untuk kesehatan. Dampak marah pun tidak hanya kepada diri sendiri, namun kepada orang lain. Yang kedua adalah menangis. Ada beberapa orang ketika mendapat masalah mereka hanya bisa menangis. Alasannya, mereka tahu bahwa masalah yang bertubi-tubi datang membuatnya sakit secara fisik dan mental. Orang yang memilih nangis mereka itu lemah. Jadi, daripada marah, mereka akan memilih untuk menangis, sebab menurut mereka menangis dengan cara menangis itu terasa lega. Beban yang ada itu terasa ringan ketika dia sudah menangis. Mereka sadar dengan menangis berhasil menempatkan emosi di tempat yang tepat. Yang ketiga, menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Ini banyak sekali yang kita jumpai manusia bereaksi menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Alasan mereka yang menyalahkan diri sendiri karena memiliki kepribadian yang obsesif, kebiasaan mengkritik diri sendiri, trauma di masa lalu, atau depresi. Ada juga alasan mereka yang sering menyalahkan orang lain karena pilihan tercepat. Saat terjadi sesuatu dikuasai oleh emosi yang sesaat sulit mengendalikan sendiri, selalu merasa benar dan dijadikan sebagai alasan. Yang keempat, menghindari atau menolak menyelesaikan masalah. Mereka memilih untuk lari dari segala masalah daripada mereka menyelesaikannya. Yang kelima, pesimis merupakan sikap atau sebuah pandangan seseorang menghadapi suatu hal yang ditandai dengan ciri tidak yakin, sedih, putus asa. Bahaya pesimis ini ketika lebih menguasai diri Anda sehingga menyebabkan Anda mengalami kesedihan yang berlebihan. Saran, apabila Anda tertimpa masalah, yakinkan diri Anda untuk berusaha semaksimal mungkin mengatasi masalah tersebut. Yang kelima selanjutnya, takut atau cemas ketika menghadapi masalah. Lalu kita takut atau cemas itu banyak sekali bahayanya. Kalau cemas atau takutnya normal sih nggak apa-apa, tapi kalau ini berlebihan, biasanya akan mengalami cemas tanpa sebab yang jelas, akan merasa khawatir dan takut terus-menerus. Selanjutnya, melampiaskan kesesalan dengan perilaku agresif. Yang selanjutnya, meminta bantuan orang lain. Dengan meminta bantuan orang lain, maka masalah akan ringan untuk diatasi. Saya akan menjelaskan tentang sikap Muslim terhadap masalah. Yang pertama sudah saya jelaskan tentang reaksi. Nah, sekarang ini dilanjutkan tentang cara pandang Muslim terhadap masalah. Yang pertama,
Memandang masalah sebagai bukti kasih sayang Allah SWT yang berupa ujian dan peringatan. Di sini ada ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Di sini seringkali kita berputus asa dari rahmat Allah SWT, persoalan yang kerap kita hadapi, lantas kemudian gampang sekali menghukumi Allah SWT tidak adil dan sebagainya. Seringkali juga kita merasa jauh dari prasangka baik terhadap Allah SWT, padahal sebaliknya cinta Allah SWT pada hambanya tidaklah terbatas. Yang kedua, menganggap masalah merupakan media atau cara Allah SWT untuk meningkatkan derajat dan status kita sebagai hambanya. Di sini ada ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihu ila rabbika kadahang famulakih. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kamu sudah bekerja untuk Tuhanmu dengan sungguh-sungguh, maka kamu kelak akan menemuinya. Di sini kita itu kalau misalkan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, percayalah Allah akan membalas dengan yang setimpal. Lanjutnya yang ketiga, mempercayai bahwa Allah SWT memberikan masalah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Allah SWT Maha Adil yang tidak akan membebani hambanya di luar batasnya. Di sini ada ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-sholati wa innahal kabiratu illa 'alal khashi'in. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya hal itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ketika kita tertimpa masalah, maka kita akan kita akan selalu ingat kepada Allah, maka di situ Allah akan menolong kita. Selanjutnya, yang keempat, meyakini bahwa di mana ada kesulitan, di situ pasti ada kemudahan. Di sini ada ayatnya lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Percayalah, Allah memberi kita suatu masalah atau kesulitan, ketika kita menghadapi pasti ada jalan kemudahan. Selanjutnya, sikap ideal muslim dalam menghadapi masalah. Sikap muslim dalam menghadapi masalah bagaimana sih? Yang pertama yaitu bersyukur tatkala mendapatkan nikmat. Di sini ada satu ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakurni adzakurkum washkuru li wala takfurun. Artinya, ingatlah kepadaku, aku juga akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Di sini dijelaskan bahwa kita itu harus selalu bersyukur apabila kita mendapatkan suatu nikmat dari Allah SWT. Janganlah engkau sombong atau engkau lalai dalam bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, bersabar tatkala mendapatkan musibah. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Hadis riwayat Abdu bin Humaid di dalam musnadnya dengan nomor 636, Ad-Durrah As-Salafiyah
halaman 148. Semua yang baik akan datang di waktu yang tepat. Bersabarlah. Ketika kita bersabar dan kita berdoa terus kepada Allah, maka semua yang musibah kita hadapi akan ada jalan kemudahannya. Yang ketiga, beristighfar tatkala tergelincir doa. Di sini ada ayat wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, yang artinya dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran surat An-Nur ayat 31. Di sini kita diharapkan untuk terus beristighfar terus. Ketika kita itu mendapatkan dosa, agar kita selalu ingat akan dosa. Selanjutnya, yang 4, optimis tatkala menghadapi masalah. Ini banyak banget ya yang ketika menghadapi masalah ada yang pesimis, ada yang optimis. Tapi yang lebih baik itu kita harus optimis daripada pesimis, karena kalau pesimis berlebihan itu tidak baik. Di sini ada ayat yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Percayalah, sesuatu masalah pasti ada kemudahan, pasti ada cara untuk menghadapinya, cara untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, ikhtiar, berusaha menyelesaikan masalah. Allah tidak membebani melainkan sesuai kesanggupan. Allah tidak akan memberi cobaan berat untuk kepada hambanya. Allah akan memberi cobaan sesuai dengan kemampuan hambanya. Di sini ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 285. Bertawakal, berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Di sini ada ayat yang berbunyi wa tawakkal Allah wa kafa billahi wakila, dan berserahlah kepada Allah karena cukuplah Allah menjadi pentadbir urusanmu. Yang ketujuh, qanaah, dalam menerima semua yang diperoleh atau yang terjadi padanya, hal yang baik dan buruk. Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rizki yang cukup dan qanaah, merasa cukup dengan rizki tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4138. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih ya. Di sini itu kayak kita itu harus merasa cukup, jangan berlebihan. Selanjutnya yang ke-8, tidak pernah putus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni istajib lakum, artinya berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku perkenankan permintaan kamu itu. Surah Al-Mu'min ayat 60. Di sini jelaskan bahwa kita jangan pernah berputus doa ketika kita menginginkan sesuatu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.